Oke, baik dokter. Jadi untuk sahabat-sahabat dari apabila setelah konsultasi ya dok ya, dan ternyata dari dokter psikiatri memberikan resep, janganlah lagi berpendapat, aduh bisa ngerusak ginjal anak saya nggak? Itu loh dok, saya kalau berpraktek selalu pertanyaan, perasaan dari saya zaman pendidikan dokter muda sampai saya bekerja bertahun-tahun, pertanyaannya nggak pernah berubah nih dari zaman ke zaman. Takut katanya merusak organ. Tentunya dengan konsultasi pada narasumber yang benar dan mendapatkan dosis yang tepat serta indikasinya benar pemberian, maka tentunya tidak akan merugikan ya dok. Justru manfaat-manfaat itu akan jauh sangat kelihatan setelah anak-anak tersebut diterapi. Dok, dokternya kan sudah banyak nih dok ya menangani case-case anak dengan gangguan perilaku yang seperti dokter sampaikan tadi. Mungkin bisa sedikit sharing dok, sekiranya kalau misalnya dia sampai berperilaku agresif dan harus diterapi obat-obatan medis ya dokter, rata dokter, biasanya itu dalam jangka waktu berapa dok? Apakah berbulan-bulan ataukah butuh bertahun-tahun atau ada kondisi tertentu yang membuat dia itu harus dalam jangka waktu lama mengkonsumsi obat? Baik, itu sering jadi pertanyaan juga ya kalau dokter. ada bapak mama datang ke poliklinik. Nah, mungkin yang pertama kita bahas itu seringkali orang tua akan bertanya, anak saya bisa sembuh nggak ya? Itu pertama. Jadi mereka minta jangka waktu untuk memastikan anaknya bisa sembuh atau tidak. Yang ingin saya tekankan di sini, yang kita cari itu bukan sembuh semata, tapi yang terpenting, paling utama adalah perilakunya bisa dikendalikan. Gitu. Jadi kalau bisa dikendalikan, otomatis dia akan terlihat sembuh. Gitu ya. Sampai berapa lama dia minum? Nah, itu tidak ada batasannya, tapi akan dilihat di evaluasi setiap pertemuan. Kalau memang dia di awal-awal pertama, pasti kalau dari saya sendiri tuh 3 bulan pertama pasti cari dulu yang mana yang terapi yang tepat gitu ya. Syukurnya kalau dari awal pengobatan, oh ternyata yang ini cocok, dia langsung bagus nih, pelan-pelan berubah. Jelas sama seperti sakit pada gangguan kejiwaan lainnya, di mana tidak bisa begitu sekali minum obat langsung sembuh membalikkan 180 derajat, tidak bisa. Dia butuh waktu pelan-pelan. Yang penting progres, sedikit pun progres itu adalah progres buat kami. Misalnya awalnya dia nggak bisa tidur nih, terus dia jadi bisa tidur. Nah, itu sudah progres. Walaupun mungkin perilakunya masih ada yang agresif, masih ada yang lari-lari begitu ke sana kemari. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi pelan-pelan itu kita akan atasi. Sampai kapan? Sampai anak sudah terlihat lebih stabil. Nah, saat itulah biasanya psikiater akan tentukan nih dosisnya mau tetap atau turun. Gitu. Kalau turun sedikit ternyata minta maaf, Suni bisa, maksudnya kumat lagi, kambuh lagi ya, dok. dia akan balik lagi ke dosis yang itu, dan kalau diminum sampai seterusnya itu tidak apa-apa. Jadi ada 2 kriteria sembuh di dalam ilmu kejiwaan. Sembuh yang pada umumnya nih tanpa obat sama sekali, atau dia bisa aktivitas dengan baik, punya kualitas hidup yang baik walaupun dia harus minum obat. Daripada nih dengan kita berpikir bahwa tidak mau berhenti saja obatnya, terus yang muncul adalah gejalanya. Nah, itu yang akan lebih merugikan, tidak berprestasi ya dok ya, quality kehidupan si anak juga menurun. Ya, betul sekali. Baik. Jadi ternyata dokter dari mendeteksi sedini mungkin itu impact atau dampaknya besar banget loh. Sahabat-sahabat dari. Jadi tidak sesederhana, topik ini tidak terlalu sederhana, justru begitu kita bisa men-screening anak kita mengalami gangguan perilaku, itu akan sangat menjadi defisit yang sangat besar ketika di dewasa kelak ya dok. Oke, dokter, kalau dari tadi kita sudah ngomong nih dok tentang fokus ke anaknya pada saat terapi, bagaimana gejalanya dan lain-lain. Dok, anak ini kan tidak lepas pada usia dia masih kita kategorikan anak-anak ya dok, atau di bawah 18 tahun. Itu kan tidak lepas dari pemantauan ataupun kasih sayang dari orang tua. Baik dok, kalau misalnya anak tersebut sudah dalam terapi nih dokter, berjalanlah terapi. Bagaimana sih dok pentingnya peran orang tua dalam mensupport terapi tersebut? Karena begini ya dokter, pada kenyataan ada beberapa juga stigma yang agak saya kurang setuju juga ya dok. Kan saya udah ngasih ke dokter yang ahli, itu PR dokter dong. Saya tinggal melihat sembuh apa enggak nih anak saya. Nah itu dokter mungkin bisa kita jelaskan kepada sahabat-sahabat Bedari bahwa pentingnya peranan orang tua atau parents dalam terapi anak dalam gangguan perilaku.
Oke, terima kasih dokter. Jadi orang tua itu sebagai support system utama atau caregiver terpenting atau terutama bagi anak tersebut. Perannya sangat besar, mungkin kita bisa bilang jauh lebih besar begitu ya daripada lingkungan, karena lebih banyak anak itu akan berada di rumah ya. Betul. Jadi orang tua itu perannya seperti apa? Satu, orang tua itu yang menjadi jembatan atau komunikasi atau yang menyampaikan nanti kepada terapisnya. Misalnya terapisnya ke psikiater atau ke psikolog anaknya. Jadi ini sudah sampai mana sih perkembangannya kalau di rumah, perubahannya mana? Nah, itu guna peran orang tua itu sendiri. Yang berikutnya peran orang tua sebagai apa ya? Memberi. Jadi kalau misalnya terapi sudah kasih terapi atau manajemen terapi perilakunya itu, nah orang tua itu yang di rumah bisa melanjutkannya. Karena kan jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dia seminggu sekali ke terapis. Ya, dari 7 hari nih cuma sekali aja ya, tapi bebannya diberatkan semuanya kepada dokter atau terapisnya. Orang tua di rumah yang biasanya akan tahu, dia akan bertanya gitu, papa mama akan bertanya, ini nanti di rumah saya anaknya disuruh ngapain ya, diajarkan apa ya. Yang berikutnya adalah orang tua itu yang akan memberi teladan positif terhadap anak, karena rata-rata anak itu sebagai peniru ulung ya. Jadi itulah peran-peran orang tua yang sangat penting kita bilangnya ya. Begitu. Jadi itu sahabat-sahabat Dedari, kita bukan hanya setelah melahirkan terus tugas kita selesai ya, tidak. Justru ketika kita mendapatkan berkah si buah hati, itu adalah amanah ya dok, kalau saya bisa bilang. Itu kado terindah dari Tuhan untuk kita tentunya. Dan apabila kita mendapatkan anak kita dalam kondisi yang mungkin secara mental, emosionalnya berbeda dari teman-teman yang lainnya, disitulah peran kita. Itulah tantangan ya dokter ya, justru itu adalah tantangan bagi kita orang tua yang muda, baik yang sudah usia, untuk tetap kita harus aware, kita harus memberikan supply perhatian kita sepenuhnya kepada buah hati kita. Oke, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter. Apabila misalnya anak sudah dilakukan terapi dan mungkin dok 1 tahun dia sudah bebas dari pengobatan, kemudian dia sudah tidak membutuhkan lagi untuk konseling psikiaternya dokter, seperti itu. Nah, apakah dia prognosanya nih dokter, atau kemungkinan dia bersosialisasi di lingkungan yang dimana kita tahu ya dok, masyarakat ini juga punya tipikal-tipikalnya sendiri, apakah bisa bersosialisasi dengan baik, ataukah itu bisa menjadi suatu faktor agar dia kambuh lagi, seperti itu dokter? Jadi seperti yang tadi juga saya sempat sampaikan sih dokter Arni, kalau gangguan perilaku ini bisa dikendalikan. Jadi ketika dia mendapatkan intervensi terapi yang baik sejak dini atau yang tepat sejak dini, mendapat support dari lingkungan atau dukungan emosional dari lingkungan yang baik dari orang tua, guru, teman-teman di sekolah, ataupun dia juga sudah bisa punya pengendalian emosi atau regulasi emosi yang baik, itu dia nanti bisa kembali melakukan kehidupan bermasyarakat yang baik dan bisa kembali bersosialisasi dengan baik. Tidak lagi memiliki gangguan perilaku yang berat seperti di mana di awal dia bertemu dengan psikiater. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter untuk informasinya yang sangat menarik, sangat bermanfaat ya untuk kita semua sahabat-sahabat Dedari dimanapun berada. Dok, selanjutnya nih kita masuk dalam sesi mitos atau fakta. Baik, karena kan banyak tuh dokter, mitos itu dianggap menjadi fakta dan ternyata fakta itu dianggap sebagai mitos. Betul. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita bisa ya dok ya untuk meluruskan mitos atau fakta mengenai mental pada anak, kesehatan mental pada anak khususnya. Baik dokter, yang pertama, mitos ataukah fakta jika sedari hamil seorang ibu itu selama 9 bulan mengalami gangguan cemas atau ketakutan ataupun gangguan emosional yang lainnya akan berpengaruh terhadap psikologi anak yang akan dilahirkan dokter? Itu fakta, betul sekali ya. Itu fakta ya teman-teman ya, dicatat, diingat baik-baik, itu adalah fakta.
fakta ya. Jadi memang makanya kita butuh sekali keluarga yang benar-benar bisa support sang ibu yang sedang hamil, supaya apa yang dia rasakan itu tidak dia teruskan ke anaknya. Karena disitulah dari sejak kita boleh bilang anak itu jadi janin sekalipun masih jadi yoksak gitu ya, kalau misalnya kita periksa ke dokter obgyn ya. Atau lambang kita dok dari Itu pas tuh betul. Nah, itu tuh sudah bisa merasakan apa yang ibu rasakan begitu. Jadi kalau ibunya depresi bisa terjadi ketika ibu mau melahirkan terlalu banyak stres, dia jadi cepat kontraksi, lalu bisa melahirkan bayi prematur, BBLR. Itu juga merupakan salah satu kemungkinan anak kan kalau sudah dia lahir sangat prematur kecil sekali, mungkin ada perubahan struktur anatomi di kepalanya atau tidak. Ada beberapa perubahan organ tubuh ya dokter mungkin. Tapi tidak semua, balik lagi ya. Jadi memang harus tetap dihindari. Sang ibu mengalami stres, sang ibu mengalami kecemasan, seperti itu tetap harus dihindari. Oke, berarti kalau kita bisa bilang ketika kita mau menjadi seorang ibu, sebaiknya kita benar-benar bukan mempersiapkan kita mau ke dokter mana ya dok biasanya persalinan, tetapi mungkin kita juga menyiapkan mentalitas kita bahwa kita akan mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih lagi ke depannya. Oke dokter, untuk mitos atau fakta yang kedua dokter, apakah tekanan emosional biasanya kayak orang tua yang otoriter, kamu harus A, B, C, D adalah hal yang wajar dilakukan dokter? Biasanya berdalih bahwa itu untuk kedewasaan pada anak, biar anak saya ini udah disiplin dari kecil lah, ya kan dokter biasa gitu tuh. Biasanya banyak tuh bapak-bapak gitu atau bunda-bunda yang bunda-bunda tuh biasa, jangan begini jangan gitu, begini bajunya gitu. Nah gitu kan dokter, apakah tekanan mental seperti itu merupakan mitos atau fakta yang wajar-wajar aja sih kita lakukan kepada anak? Itu mitos. Oke, mitos ya dokter ya. Nah, jadi mama-mama yang di rumah, bunda-bunda, tolong ya itu mitos dan tolong tidak dilakukan lagi nih, dari psikiater kita mengatakan itu adalah mitos. Jadi proses pendewasaan pada anak itu tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Proses pendewasaan anak itu justru anak itu harus dituntun, diberitahu dengan baik yang mana yang benar, yang mana yang salah. Lalu diajarkan bagaimana cara meregulasi emosi. Makanya mama-mama zaman sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang kan butuh dia belajar parenting. Tapi balik lagi, benar banget nih dok, setuju sekali sih saya untuk parenting. Nah, kadang kala tapi parenting luar itu nggak sama dengan parenting di sini gitu ya. Jadi itu balik lagi bagaimana dari kebutuhan anak, sesuaikan. Tidak semua anak bisa dikerasin sekali. Tapi bukan berarti harus diberikan apa aja, ya boleh-boleh, semua boleh-boleh. Jadi kayak terlalu tidak diberi batasan begitu. Jadi tetap batasan tetap ada, tapi bukan dengan kekerasan. Oke, setuju sih dokter. Kebetulan saya juga udah punya 3 anak nih dokter. Jadi saya mengalami sendiri dok dengan karakter anak saya, anak pertama, anak kedua dan ketiga itu benar-benar saya harus membaca karakter mereka masing-masing sehingga membuat saya sebagai bunda mereka itu bisa mengetahui sikap yang tepat dalam menanggapi segala situasi atau perasaan yang mereka alami. Seperti itu dokter. Mungkin bunda-bunda di luar sana atau sahabat-sahabat dari dimanapun berada pada weekend ini sambil mendengarkan podcast kita itu juga bisa mengetahui bahwa setiap jiwa, saya bilang dokter ya, memerlukan perlakuan yang berbeda. Oke dokter, balik ke mitos atau fakta yang ketiga dokter. Mitos ataukah fakta dokter, apabila seseorang didiagnosa, seorang anak ini didiagnosa gangguan perilaku, tentunya dia juga mempunyai IQ yang rendah dokter. Nah itu kan kadang bilang gitu, kayak minta maaf ya dokter, kamu nih karena kamu bodoh sekali. Nah kata-kata seperti itu, padahal dia sedang mengalami gangguan perilaku. Apakah itu mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Oke, ternyata mitos ya dok ya. Oke. Jadi WHO sempat memberi informasi atau mengeluarkan statement bahwa tidak ada hubungannya gangguan perilaku dengan kecerdasan anak. Karena kenyataannya adalah anak yang mengalami gangguan perilaku itu juga ada yang IQ-nya tinggi loh. Wow. Anak-anak ADHD itu juga ada yang IQ-nya tinggi. Iya, bahkan dokter beberapa turnamen saya lihat di luar negeri ya, ada itu pada anak minta maaf autism. Ya, dia bisa menang catur internasional
terkenal loh. Oh, Betul. benar-benar berarti itu adalah mitos ya, Mitos. dokter. Jadi papa mama harus tetap mengembangkan apa yang bisa dikembangkan dari anak dengan gangguan perilaku. Baik dia dengan conduct disorder yang murni gangguan perilaku ataupun gangguan perilaku yang berkomorbid dengan ADHD, autis. Nah, itu tuh tetap harus dikembangkan apa sih yang dia mau. Papa mama harus mencari tahu apa sih yang bisa dilihat dari bakat atau talentnya dia itu. Oke, baik dok. Untuk mitos atau fakta selanjutnya, mitos atau fakta dokter, apabila gangguan mental atau gangguan perilaku pada anak sama seperti gangguan kesehatan fisik, dia tidak memandang jenis kelamin, usia ataupun strata ekonominya, dokter. Betul sekali, itu fakta. Fakta ya dok ya. Oke. Faktanya memang itu tidak memandang jenis kelamin, dari ekonomi, status Ini sosial. anaknya dokter ini gitu ya. Jadi penyakitnya nyilih gitu ya dokter ya. Enggak ya dok, tidak bisa ya. Sebenarnya sama seperti diabetes, hipertensi, dia tidak bisa pilih nih. Oh, kalau kamu kaya, saya tidak mau dia masuk ke dalam kehidupan kamu, kan tidak bisa pilih gitu ya. Dok, Tetap semua ataupun pakai penangkal gitu dok, nggak bisa ya. tetap dia multifaktorial ya. Jadi betul bio, dokter. psikososial, sama kulturalnya bagaimana. Oke, baik dok. Mitos atau fakta yang terakhir dok sebelum menutup sesi kita yang pada siang hari ini, dok, mitos ataukah fakta bahwa gangguan mentalitas atau kejiwaan adalah suatu faktor genetik yang bisa diturunkan? Itu mitos. Mitos ya dokter? Itu baik. Jadi gangguan perilaku, gangguan kejiwaan apapun baik pada anak maupun dewasa itu bukan genetik. Ya, itu bukan genetik. Jadi kenapa orang sering bilang genetik? Karena misalnya mamanya begitu. Lalu dia Iya dok, sering sekali kan stigma seperti itu. Maaf ya dok, pala netizen ya, netizen di luar sana. Paling sering kayak gitu dok, kalau misalnya suatu anak ya di sekolah, di lingkungan, ataupun di lingkungan mana aja dok, ketika dia menyimpang atau dia tidak melakukan sesuai norma yang ada, itu akan netizen-netizen itu langsung, ya emang dia kan lahir dari ibu si A yang perilakunya seperti ini. Justru itu adalah mitos dokter ya yang harus kita tepis. Apakah dari orang tua yang seperti itu bisa menghasilkan anak yang mirip juga, misalnya mamanya itu suka marah-marah, kok anaknya juga suka marah-marah? Mungkin dia menduplikasi. Kan anak itu peniru yang ulung. Jadi bukan karena genetik, tapi adanya faktor resiko dari orang tua itu sendiri. Bagaimana dia melihat, misalnya nih, orang tuanya ini pencemas, kalau apa-apa tuh serba bingung gitu. Nah, anaknya tuh biasanya ngikut tuh, karena dia melihat, menduplikasi, terinduksi seringkali. Jadi anaknya sebenarnya nggak pencemas, tapi karena ibunya, ayo cepet, ayo buru-buru. Nah, anaknya terpaksa apa-apa jadi kayak buru-buru gitu karena terinduksi. Jadi kalau dari genetik tidak, bahkan ya untuk gangguan jiwa yang berat sekalipun seperti skizofrenia, itu punya loh anak-anaknya jadi dokter, dan dokter bagus, dokter pintar, dokter baik. Padahal orang tuanya ada yang skizofrenia. Jadi itu bukan dari genetik ya. Sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat Bidari, apabila mungkin kita sudah tahu nih orang tuanya mengalami gangguan mentalitas, tetapi kita tidak boleh sama sekali mencap atau menjudge bahwa anaknya juga ikutan nih gangguan kejiwaan. Baik dokter, aduh seru sekali, saya nggak terasa nih dokter, pembicaraan kita terlalu seru, sangat menarik karena sebagai bukan cuma orang tua ya dokter, tetapi mungkin sebagai keluarga, sebagai sahabat, kita harus memberikan ilmu apapun yang kita tahu. Jadi betapa pentingnya ternyata kasih sayang yang harus kita curahkan dari anak itu dalam kandungan sampai anak itu lahir. Baik, terima kasih Dokter Denis untuk waktunya, untuk sahabat-sahabat Bidari. Untuk sesi kita kali ini sudah selesai. Saya izin untuk minta untuk di like, komen, dan juga subscribe pada link di bawah ini tentunya. Dan mungkin bisa di-share juga ya untuk ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah!